Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai nilai waktu dari uang, resiko, dan imbal hasil. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya, Setiarifani Kamilatu Zahira dengan NIM A1C021144 yang berperan sebagai moderator. Kemudian Nadia Puji Lestari dengan NIM A1C021120, Rika Mawarni dengan NIM A1C021139, Ronald Samanta Putra dengan NIM A1C021142, Sri Wulandari dengan NIM A1C021147. Ibu dosennya saya hormati, teman-teman yang saya hormati pula. Sebelumnya, marilah kita sama-sama memulai kegiatan presentasi ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Sri Wulandari, yaitu mengenai nilai waktu dari uang. Kepada Sri Wulandari, saya persilahkan. Baik, saya Sri Wulandari, NIM A1C 021147. Nilai waktu uang. Dikutip dari jurnal konsep nilai waktu dari uang dalam sudut pandang ekonomi Islam, karangan Rahma Ulfa Makfiroh tahun 2019. Definisinya, a dollar today is worth more than a dollar in future because a dollar today can be invested to get a return. Pengertian tersebut menjelaskan jumlah nilai uang yang dimiliki saat ini selalu memiliki nilai yang lebih berharga dengan uang yang dimiliki pada saat yang akan datang. Karena uang yang diterima pada saat ini akan dapat diinvestasikan untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan adanya perbedaan nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa depan yang terjadi karena ada unsur waktu. Setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih besar daripada nanti. Sejumlah uang yang diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya lebih rendah pada akhir tahun depan. Jika tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya yang kita miliki sekarang. Sebagai contoh, yang sekarang Rp30.000 nilainya akan sama dengan Rp30.000, maka pada akhir tahun kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu uang, maka nilai uang sekarang adalah lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Contoh kedua, uang sekarang Rp30.000 nilainya lebih tinggi daripada Rp30.000 pada akhir tahun depan. Dikarenakan apabila kita memiliki uang Rp30.000 sekarang dapat disimpan di bank dengan mendapatkan bunga, misal 10% per tahun, sehingga uang tersebut akan menjadi Rp33.000. Jadi uang sekarang Rp30.000 nilainya sama dengan Rp33.000 pada akhir tahun. Dikutip dari buku Manajemen Keuangan karangan Dede Suleman, Ratnawati Marjiningsih, dan Isnurini Hidayah Susilowati tahun 2019. Nilai waktu dari uang dapat dijelaskan dengan beberapa konsep, yaitu nilai sekarang atau present value. Konsep present value yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa datang. Nilai present value dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Future value di tahun N dengan tingkat bunga R sama dengan investasi awal dikali 1 ditambah nilai suku bunga dikali tahun ke N, menjadi investasi awal sama dengan future value di tahun N dengan tingkat bunga R dikali 1 ditambah nilai suku bunga dikurang tahun ke N. Selanjutnya, nilai yang akan datang atau future value. Future value merupakan
nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Nilai future value dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Future value di tahun N dengan tingkat bunga R sama dengan investasi awal dikali 1 ditambah nilai suku bunga dikali tahun ke N. Dikutip dari buku Manajemen Keuangan karangan Imade Sudana tahun 2017. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi kedua akan dibacakan oleh Nadia Puji Lestari dan Ronald Samantha Putra, yaitu mengenai resiko dan imbal hasil. Kepada Nadia Puji Lestari dan Ronald Samantha Putra, saya persilahkan. Saya Nadia Puji Lestari dengan NIM A1C021120 akan membahas materi risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Diatur dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan mengenai risiko diatur dalam pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai pinjaman, emisi efek, dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Jenis-jenis risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Diatur dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Jenis risiko yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh nilai jaminan yang tidak memenuhi ketentuan atau karena tidak tepat dalam memperhitungkan potensi gagal bayar atau gagal serah kepada lawan transaksi. Pasal 1 ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Jenis risiko yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusan investasi baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasal 1 ayat 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Jenis risiko yang keempat yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari hutang transaksi efek, baik yang dilakukan nasabah atau perusahaan efek itu sendiri atau hutang lainnya. Pasal 1 ayat 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Jenis risiko yang kelima yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Pasal 1 ayat 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Jenis risiko yang keenam yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan efek, dan atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Jenis risiko yang ketujuh yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh menurutnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan atau pemberitaan negatif tentang perusahaan efek. Pasal 1 ayat 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Risiko yang terakhir yaitu risiko strategik. Adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan perusahaan efek dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pasal 1 ayat 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2019. Risiko khusus perusahaan versus risiko pasar. Risiko khusus perusahaan disebabkan oleh hal-hal seperti gugatan hukum, pemogokan, program pemasaran yang berhasil dan gagal,
kemenangan dan kegagalan dalam tender besar, dan kejadian-kejadian lain yang unik bagi perusahaan tertentu. Karena kejadian ini pada hakikatnya adalah bersifat acak, maka pengaruhnya terhadap portofolio dapat dieliminasi melalui diversifikasi peristiwa buruk di suatu perusahaan yang akan diimbangi oleh peristiwa yang menguntungkan di perusahaan lain. Di pihak lain, risiko pasar berasal dari faktor-faktor yang secara sistematis mempengaruhi perusahaan seperti perang, inflasi, resesi, dan suku bunga yang tinggi. Karena faktor-faktor ini cenderung menimbulkan akibat yang buruk bagi semua saham, maka risiko yang sistematis tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi. Risiko pasar atau market risk adalah bagian dari risiko sekuritas yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi. Bagian risiko saham yang dapat dieliminasi disebut risiko yang terdiversifikasi atau risiko khusus perusahaan atau risiko yang tidak sistematis. Sedangkan risiko yang tidak dapat dieliminasi disebut risiko yang tidak terdiversifikasi atau risiko pasar atau risiko sistematis. Perihal nama ini yang tidak begitu penting, tetapi kenyataan bahwa bagian risiko yang cukup besar dari masing-masing saham dapat dieliminasi sangatlah penting. Risiko yang relevan adalah risiko sekuritas yang tidak bisa dihapus karena diversifikasi, atau dengan kata lain, risiko pasar. Ini mencerminkan kontribusi sekuritas tersebut bagi risiko portofolio. Materi selanjutnya yaitu tentang imbal hasil atau return. Menurut Yogianto, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010, halaman 109, return saham adalah hasil yang diperoleh dari hasil investasi. Pada umumnya, melakukan investasi adalah untuk mendapatkan return atau tingkat pengembalian sebagai imbalan atas dana yang telah ditanamkan serta kesediaannya menanggung risiko yang ada dalam investasi tersebut. Materi tersebut kami kutip dari jurnal ilmiah Ilmu Manajemen volume 2 nomor 1 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan properti tahun 2014 sampai 2016 di Bursa Efek Indonesia karangan dari Nur Asia pada tahun 2020. Selanjutnya di sana telah tercantum rumus dari return. Dapat kita lihat bahwa RT merupakan return saham pada periode T. Terus DT merupakan dividen, dan PT tersebut merupakan harga saham pada periode pengamatan, dan yang terakhir yaitu PT-1 yaitu merupakan harga saham periode sebelum pengamatan atau tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Dan rumus ini kami kutip dari buku Ajar Manajemen Keuangan 1 tentang yang berjudul Risiko dan Imbal Hasil atau dalam kurung Risk and Return karangan Dr. Edi Asmiranto MMSI tahun 2013. Selanjutnya yaitu kami mencantumkan contoh soal dari cara mendapatkan imbal hasil. Di sana tertulis harga saham untuk saham A adalah $10 per saham 1 tahun yang lalu. Saham saat ini diperdagangkan pada $9,50 per saham dan pemegang saham saja yang menerima dividen sebesar $1. Berapa imbal hasil itu diperoleh selama tahun lalu? Jawabannya dapat kita temukan dengan mensubstitusikan angka-angka yang terdapat pada soal ke dalam rumus berikut, yaitu R sama dengan DT plus PT-1 per PT-1, sehingga dapat kita lihat bahwa R atau return sama dengan $1 plus dalam kurung $9,50 dikurangi $10 dibagi dengan $10, sehingga return sama dengan $1 dikurangi dengan $0,50 per $10, sehingga return sama dengan $0,50 per $10, sehingga menghasilkan 0,05 atau return sama dengan 5%.
Dan contoh soal tersebut kami kutip dari buku ajar manajemen keuangan 1 yang berjudul Risiko dan Imbal Hasil dalam kurung Risk and Return karangan dari Dr. Edi Asmiranto MMSI tahun 2013. Perusahaan melakukan analisis fundamental yang berbasis rasio keuangan untuk mengetahui jumlah return yang akan dikembalikan kepada investor. Rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi return saham. Dan materi ini kami kutip dari jurnal ilmiah Ilmu Manajemen volume 2 nomor 1 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan properti tahun 2014 sampai tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia karangan Nur Asia tahun 2020. Selanjutnya di sini telah tercantumkan jenis-jenis rasio keuangan untuk mengetahui jumlah return yang akan dikembalikan kepada investor. Yang pertama yaitu rasio pasar atau price earning ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Dan pernyataan tersebut dinyatakan oleh Sutrisno pada tahun 2000 dalam Muhammad Usman tahun 2001 dalam Mala Bahagia 2008. Yang selanjutnya yang kedua yaitu rasio likuiditas atau current ratio. Menurut Brigham tahun 2009, current ratio atau CR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio aktivitas atau total asset turnover. Rasio aktivitas meliputi perputaran persediaan atau inventory turnover, persediaan pengumpulan piutang atau average collection period, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, dan perputaran total aktiva dalam kurung atau total asset turnover, dan dinyatakan oleh Sartono pada tahun 2001. Rasio aktivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah total asset turnover atau TAT. Selanjutnya yaitu yang keempat rasio profitabilitas. Profitabilitas atau net profit margin. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam kegiatan operasinya dan menjadi fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Rasio ini berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini disebut juga leverage ratios karena merupakan rasio pengungkit, yaitu menggunakan uang pinjaman untuk memperoleh keuntungan. Dan pendapat tersebut dinyatakan oleh Robert Eng pada tahun 1997. Dan materi tersebut kami kutip dari jurnal ilmiah Ilmu Manajemen volume 2 nomor 1 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan properti tahun 2014 sampai tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia karangan Nur Asia tahun 2020. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Materi ketiga akan dibacakan oleh Rika Mawarni, yaitu mengenai penerapan nilai waktu dari uang. Kepada Rika Mawarni, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi 3, yaitu penerapan nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu uang berkaitan dengan analisis modal dan investasi, maka sudah lazim bila time value of money disajikan bersama cost of capital, karena bila membahas modal dan investasi tidak bisa terlepas dari konsep diskonto. Menurut Iggy, konsep diskonto tidak bisa terlepas dalam analisis capital budgeting, teori modal dan investasi. Dalam prakteknya digunakan dalam mengevaluasi suatu proyek ataupun keputusan investasi, misalnya pada penentuan net
present value atau NPV, cost benefit analysis, internal required rate of return atau IRR, dividend model dalam asset valuation, dan seterusnya. Tingkat diskonto inilah yang dimaksud dengan time value of money atau nilai waktu uang. Kemudian adanya kesempatan investasi pada kegiatan produksi. Di samping menginvestasikan dananya di pasar modal atau menabung, para individu dapat menginvestasikan dananya pada kesempatan produksi atau real assets, seperti membeli mesin, mendirikan pabrik, membuka jaringan distribusi baru, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kekayaan real kita. Kekayaan real adalah kekayaan yang sudah memperhatikan nilai waktu uang, bukan lagi kekayaan dalam nilai nominal. Karena itulah kita juga mengatakan bahwa tujuan investasi kita seharusnya adalah memaksimumkan NPV. Semua yang di atas tersebut dikutip dari buku Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang edisi 4 karangan dari Bapak Dr. Suatusnan MBA dan diterbitkan oleh BPFE Yogyakarta tahun 1996 di Yogyakarta. Materi terakhir atau materi keempat akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai penerapan resiko dan imbal hasil. Penerapan resiko dan imbal hasil dapat kita lihat dalam proses investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan, semakin besar perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang atau yang akan kita terima di masa yang akan datang. Tinggi rendahnya tingkat bunga ini dipengaruhi antara lain oleh risiko investasi. Semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan. Pemahaman penggunaan tingkat bunga yang relevan tersebut penting dalam perhitungan net present value atau internal rate of return. Tingkat bunga yang dipergunakan dalam perhitungan NPV dan sebagai pembanding IRR seharusnya memasukkan unsur resiko. Pemahaman atau konsep nilai waktu dari uang terutama penting untuk keuangan perusahaan yang informasi keuangannya didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi. Pembahasan tentang NPV menunjukkan logika mengapa pemodal seharusnya memaksimumkan NPV investasi yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena NPV sebenarnya menunjukkan tambahan kekayaan real pemodal tersebut. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.